Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi fikih hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu pernikahan dalam Islam. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai khitbah. Khitbah itu sendiri berarti meminang, meminta, ataupun melamar. Nah, yang dimaksud dengan khitbah di sini yaitu permintaan si laki-laki kepada perempuan untuk menjadikannya istrinya. Nah, khitbah ini harus dilakukan dengan sepengetahuan dua belah pihak keluarga, baik keluarga si perempuan ataupun si laki-laki. Nah, kita ambil contoh nih, Bayu dan Alia. Bayu ingin mengkhitbah si Alia. Nah, maka Bayu harus datang kepada keluarganya Alia. Begitu juga Bayu harus memberitahu kepada keluarganya bahwasanya ia ingin menjadikan Alia sebagai istrinya, ia ingin mengkhitbah si Alia. Nah, khitbah ini sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara jelas ataupun sorry, dan secara sindiran ataupun ta'rid. Nah, jika yang ingin dilamar itu statusnya masih gadis, maka khitbahnya dapat dilakukan secara jelas ataupun sorry. Contohnya tadi si Alia dengan si Bayu. Nah, si Alia ini statusnya masih gadis, maka Bayu dapat melamarnya ataupun mengkhitbahnya dengan jelas, sorry. Contohnya, Alia, aku ingin menikahimu. Nah, kata-katanya ini kan jelas, langsung to the point, mengatakan ingin menikahi. Nah, sementara jika yang ingin dikhitbah ini adalah wanita yang masih dalam masa iddah, maka khitbahnya harus dilakukan secara sindiran ataupun ta'rid. Contohnya, banyak laki-laki yang menyukaimu, termaksud aku salah satunya. Nah, kata suka di sini itu bermakna ingin melamar, ingin menikahi. Nah, dia tidak mengatakan langsung tujuannya. Ini yang dikatakan kata sindiran. Nah, untuk pernikahannya sendiri tidak dapat dilangsungkan selama masa iddahnya belum selesai. Nah, khitbah seorang laki-laki tidak boleh mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh laki-laki yang lain. Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Oke, selanjutnya akad. Nah, akad berasal dari bahasa Arab akdun yang artinya perjanjian ataupun ikatan, di mana perjanjian yang dilakukan antara wali si perempuan dengan calon suaminya, sehingga si perempuan tersebut dengan calon suaminya akan disatukan dalam satu ikatan yang suci, ikatan sah, yaitu pernikahan, setelah melakukan perjanjian tersebut. Oke, untuk pernikahan sendiri dapat dibagi menjadi 5 hukum. Yang pertama, wajib. Nikah akan menjadi wajib hukumnya jika seseorang sudah makan baik dalam segi materi, fisik, usia, serta ada tuntutan yang mengharuskannya untuk melakukan pernikahan. Contohnya, Bayu dan Alia. Bayu dan Alia ini sudah lama saling mengenal, mereka saling suka. Si Bayu juga sudah mapan dalam segi materi, usia, serta ada tuntutan. Tuntutannya di sini apa? Mereka sering pergi berduaan sehingga ditakutkan melakukan zina. Nah, daripada mereka melakukan zina, maka mereka lebih baik melaksanakan pernikahan. Oke, yang kedua, hukum yang kedua, sunnah. Pernikahan akan menjadi sunnah jika seseorang sudah mampu dalam segi materi ataupun fisik serta usia, akan tetapi tidak ada tuntutan yang dapat menjadikannya melakukan perbuatan zina. Contohnya tadi masih Bayu dan Alia ya. Nah, si Bayu tadi mapan dalam segi materi, usia, akan tetapi dia masih dapat menahan atau mengontrol hasratnya sehingga tidak melakukan zina. Yang ketiga, pernikahan tersebut akan menjadi haram jika pernikahan itu dilakukan atas dasar ataupun niat yang tidak baik. Contohnya si Bayu dan Alia menikah, akan tetapi Bayu ini menikahi Alia bukan atas dasar untuk menjadikan istri serta melakukan tanggung jawabnya sebagai suami, akan tetapi melakukannya untuk menguasai hartanya si Alia ataupun untuk membalaskan dendamnya. Mungkin dulu si Alia ini pernah menolak, sehingga dia sakit hati menikahinya untuk membalaskan dendamnya tersebut. Oke, selanjutnya pernikahan akan menjadi makruh jika di laki-laki tersebut dia tidak memiliki penghasilan sehingga tidak dapat menafkahi istrinya, memiliki niat untuk menikah tapi tidak memiliki kemampuan baik dari segi materi
ataupun dari segi usia, sehingga ditakutkan jika tetap melaksanakan pernikahan maka dia tidak dapat menafkahi istri, si istri terlantar. Maka akan lebih baik jika dia tidak melaksanakan pernikahan tersebut. Yang terakhir, pernikahan akan menjadi mubah jika tidak ada tuntutan ataupun larangan bagi seorang tersebut melakukan pernikahan. Selanjutnya, rukun nikah. Di dalam Islam itu ada 5 rukun nikah. Yang pertama, pastinya harus ada calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, serta ijab kabul. Saya rasa untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan di sini kalian sudah paham. Selanjutnya wali di sini maksudnya yang akan menikahkan si perempuan dari pihak si perempuan tersebut. Nah, untuk ijab kabul itu dia seperti lafaz ataupun ucapan yang akan diucapkan